Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang kakak asisten laboratorium penginderaan jauh dan sistem informasi geografis kelautan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelina Abram dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022 dengan NIM 080512822274 dari kelas B genap. Di sini saya akan melakukan respon video mengenai pada praktikum survei dan pemetaan laut pada materi pemetaan zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI menggunakan citra aquamodis level 3. Jadi ZPPI itu merupakan salah satu bentuk aplikasi data satelit penginderaan jauh untuk perikanan tangkap. Informasi ZPPI ini berisi posisi koordinat yaitu lintang dan bujur, lokasi-lokasi yang potensi untuk penangkapan ikan. Jadi kenapa kita menggunakan produk statusnya standar? Karena pada saat kita mengunduh akomodif, sebenarnya itu pada saat pengolahan data itu ada beberapa yang perlu kita siapkan. Yang pertama itu ada SIDAS, yang kedua ada ArcGIS, yang ketiga ada website untuk mendownload aquamodis level 3. Nah, di aquamodis level 3 ini biasanya itu di-download di website OceanColor. Pada saat kita mendownloadnya itu ada namanya status produk. Maksudnya itu saat kita memilih produk standar dan kita memilih produk standar, yaitu yang udah diterima secara luas oleh komunitas sains dan sudah dikenal oleh mata sains. Terus yang kedua itu kita kenapa mengelola data ZPPI ini menggunakan aquamodis, karena aquamodis ini memiliki orbit yang selaras dengan matahari, yang dimana merupakan data yang dekat dengan kutub nir dan polar. Nah, satelit ini mengorbitnya itu selama 2 hari sekali, yang mengitari bumi dengan ketinggian 705 km di atas permukaan bumi. Dan citra yang dihasilkan oleh aquamodis ini memiliki 3 resolusi, yaitu 250 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Nah, lalu kita ini menggunakan chlorophyll dan SPL. Kenapa? Karena merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menilai apakah peralihan itu memiliki nutrisi yang tinggi atau tidak, yang dimana jika nutrisi itu tinggi, maka biota laut khususnya ikan pelagis banyak berkumpul di wilayah tersebut, yang dimana itu merupakan salah satu faktor penentuan wilayah penangkapan ikan. Kemudian SPL itu merupakan suhu permukaan di laut yang berhubungan dengan keadaan lapisan laut yang terdapat di bawahnya. Karena kita membahas suhu permukaan laut, maka berhubungan dengan temperatur. Jadi fungsinya temperatur ini merupakan sistem termodinamis cairan karena aktivitas molekul dan atom yang tersebut, di mana dia memiliki rata-rata suhu sekitar 26,5 derajat Celcius. Lalu, ini kita mendownload datanya itu di OceanColor memakai level 3 browser. Level 3 browser ini secara umum periodnya itu lebih lama. Jadi di level 3 browser ini lebih banyak celah data yang terjadi secara alami, seperti yang disebabkan oleh awan, sinar matahari, terus celah antar orbit dan cahaya redup, yang dimana level 3 ini memiliki fitur yang cenderung dihaluskan dalam komposite period yang lebih lama. Lalu nanti kita itu mendownload di OceanColor itu dengan rentang waktu 1 bulan. Kenapa harus per bulan? Karena kalau misalnya kita menggunakan data per hari yang kita download itu, maka pengukurannya itu senilai 1 hari per data. Jadi 1 harinya itu mewakili data yang kita perlukan. Nah, kalau misalnya kita itu menggunakan periodnya per bulan, itu sudah mencakup hari, waktu, serta musim yang ada pada saat bulan tersebut. Dan kita juga menggunakan resolusi 4 km. Karena 4 km itu sudah mencakup data yang akan kita kaji. Kalau misalnya kita menggunakan 9 km itu resolusinya itu lebih jauh, jadi pada saat kita akan menggunakan data tersebut itu biasanya resolusinya itu akan tidak HD. Dan di sini kita juga menggunakan SST dan CHL. SST itu merupakan temperatur di mana suhu perairannya memiliki jarak dekat dengan suhu permukaan laut, yang dimana produk SST itu tidak digunakan untuk pengukuran zona potensi perikanan, karena produk ini hanya memiliki data-data itu berupa cuma suhu permukaan laut saja. Sedangkan untuk pengukuran ZPPI kita perlu memerlukan parameter klorofil A dan SPL, di mana data SPL dan klorofilnya itu kita dapatkan di produk data CHL klorofil.
yang akan kita download di level 3 nanti. Lalu kita menggunakan di bulan Agustus karena kenapa di musim barat dan musim timur itu lebih banyak ikan di musim barat, karena lebih tenang. Contohnya itu seperti musim barat itu akan gelombangnya di laut itu pasti cenderung stabil, karena pada saat musim barat itu tidak ada yang namanya kenampakan alam yang signifikan. Makanya ikan akan leluasa untuk beraktivitas, entah dia berkumpul seperti mencari ikan, terus mencari makan, juga melakukan pemijahan, kawin, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalkan pada musim timur itu kondisi gelombang itu cenderung tidak stabil dan berbahaya, yang dimana contohnya itu terjadi badai pada saat di perairan. Makanya dianjurnya itu kita mendownloadnya itu di bulan Agustus, karena biasanya ikan-ikan itu banyak. Jadi langsung saja kita masuk ke Ocean Color, masuk ke level 3 dan 4 browser. Di sini seperti saya sudah jelaskan tadi, di produknya itu kita pilih standar, instrumennya itu memilih Accomodis, lalu di sini itu kita memilih chlorophyll concentrate, dan periodnya itu kita pilih monthly, per bulan bukan per hari. Lalu dengan resolusi 4 km, dengan datanya itu 1 bulan ya. Di sini saya mengambil di data 2022 di bulan Agustus di tanggal 1. Lalu di end datanya tuh di 2023 atau 2022 Agustus di tanggal 31. Jika sudah seperti ini, kita ekstrak or download data. Lalu di bagian type-nya itu di binet, met, dan png-nya itu kita centang. Lalu kita klik download. Nah, ini kita pilih yang nomor 2 dari atas, yang ini kita lock. Pilih yang core karena kita menggunakan chlorophyll dengan resolusi per kilometer. Lalu open link new tab. Ditunggu. Lalu di sini kita disuruh login, maka otomatis datanya itu akan ke download. Jadi ditunggu saja. Sambil itu ini kan baru chlorophyll ya. Lalu kita ingin mendownload data yang SST itu sama saja. Balik ke sini, lalu tetapi di bagian produknya itu kita pilih yang ini, yang sea surface temperature. Dengan sama ini ya, dicentang-centang, period monthly, resolution 4 km, datanya juga sama. Lalu di download juga. Lalu kita juga mengambil nomor 2 paling atas, kita klik, kita blok, open link new tab. Nah, maka ini sedang di tahap download, jadi ditunggu hingga hasil downloadnya itu selesai. Lalu jika hasil download yang tadi sudah selesai, kita masuk ke aplikasi SIDAS, ditunggu. Lalu jika aplikasi SIDAS-nya sudah terbuka, kita ke file, ke open, kita masukkan data yang tadi sudah download di Ocean Color. Sini sudah saya pindahin ke sini, kita masukin dua-duanya, lalu open product. Jadi jika sudah seperti ini, kita di raster, ini juga raster. Di raster ini kita klik, ditunggu. Jika sudah seperti ini di cloud, lakukan sama juga di SSD, ditunggu. Jika sudah seperti ini, agar lebih memudahkan kita daripada seperti ini, kita ke window, ke horizontally. Nih, sudah seperti ini. Kalau seperti ini kan ribet ya, harus satu-satu. Jadi agar memudahnya itu kita klik ini, kan jadinya 2 kursor. Lalu kita kunci dengan klik ini. Jadinya kita sama-sama tahu. Jadi bergeraknya satu. Lalu kita cari ke Indonesia, lalu kita zoom. Jika Indonesia sudah ketemu, di sini saya akan mengambil daerah kajian di Jawa Timur, yaitu letaknya di sini. Kita zoom.
oh ya, sebelumnya itu saya lupa, di core-nya ini kita klik kanan, lalu kita world map, lalu di sini juga kita klik world map agar kelihatan jelas. Lalu jika sudah, kita ke rectangle drawing tool yang ini, kita lakukan penzooman sini, lalu di sini kita lakukan juga nih. Jika sudah seperti ini, kita ke geometrinya dulu. Bentar. Jadi nanti tadi ke geometrinya dulu, terus klik kanan, lalu export max pixel, diklik, lalu ini kita centang semua, lalu write to file, masukkan ke yang tadi aja biar satu folder. Sini kita namain CAL Jatim 22, lalu kita klik save, lalu lanjut di sini, lanjut ke yang yang kedua, yang SST nya, klik geometri. Jika sudah, di sini klik kanan, klik export max. Ini sama saja, kita klik yang geometri, lalu klik OK, lalu muncul seperti ini. Kita klik centang-centang, write to file, lalu di sini gunakan nama SST Jatim 22 seperti ini, lalu kita klik save. Jadi di sini cukup sampai sini, lalu kita lanjut ke Excel. Dikarenakan kita tadi menyimpan filenya dalam bentuk txt, jadi yang ini tadi, yang sudah kita save tadi, kita drag ke Excel. Jika sudah seperti ini, kita harus tinggal menyisakan longitude, latitude, dan cloud. Sisanya itu kita hapus. Jika sudah seperti ini, kita blok core, lalu pilih short filter, lalu pilih filter, lalu di sini kita klikkan no. Di sini kita search NaN. Jika sudah diklik, lalu klik OK, lalu ini kita blok, lalu kita delete row, lalu klik OK. Maka nanti hasilnya itu seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk SST. Jadi ini, lalu kita lakukan untuk SST. Yang ini jangan lupa di save. Saya percepat. Jadi begini hasil akhir yang untuk SST. Caranya sama. Jadi jika sudah seperti ini, kita save, lalu kita masuk ke software ArcGIS. Baiklah, ini sudah masuk ke software ArcGIS. Hal yang pertama itu yang dilakukan yaitu membuka nge-add data SHP Indo ini, lalu kita add dan ditunggu. Lalu kita zoom ke bagian yang menu yang ke daerah kajian kita. Di sini saya akan zoom daerah Jawa Timur karena saya mengambil daerah kajian Jawa Timur. Lalu selanjutnya kita masukkan data CAL dan SST yang sudah kita olah di Excel tadi. Dan cara klik file, klik add data, pilih add XY data. Lalu di sini kita cari file yang kita letakkan di Excel tadi. Ini kita pilih yang CHL Jatim 2022 karena ini sudah diolah. Lalu klik add. Lalu di Z-nya itu kita pilih yang Clore dengan menggunakan WGS 1984. Lalu klik OK.
klik OK. Nah, seperti ini kan. Jadi selanjutnya kita lanjutkan ke yang SST nya, sama itu add XY data, lalu ke SST Jatim 2022 txt add, tetapi di Z nya itu kita pilih SST, lalu klik OK. Klik OK. Seperti ini. Jika sudah, kita rectangle, lalu kita rectangle yang ini, kita atur. Jika sudah seperti ini, kita ke layersnya, kita klik kanan, kita pilih convert graphic to features, lalu di output save file or feature classnya ini kita bikin baru. Ini jangan lupa kita dengan format SHP, lalu klik save, lalu klik OK. Yes. Lalu jika sudah seperti ini, yang di rectangle tadi, kita klik kanan, kita klik delete, maka nanti hasilnya seperti ini. Baiklah, selanjutnya itu kita ke artboards, lalu ke analysis tools, lalu ke overlay, lalu ke erase. Lalu di input feature-nya itu kita masukin daerah kajian, lalu di erase feature-nya itu kita masukkan itkabu, lalu di output-nya itu kita satukan di sini tadi, lalu kita buat geodatabase dengan nama ZPPI Jatim. Jika sudah, kita masuk, lalu kasih nama area underscore kajian, save. Jika sudah seperti ini, kita klik OK, lalu proses itunya jalan, ditunggu memakan waktu cukup lama. Selanjutnya itu kita ke geostatistika analisis, terus ke interplement, ke IDW. Lalu di IDW nya ini, di input feature nya ini kita masukkan SST nya dulu, dan jangan lupa ininya itu SST, lalu ke environments, lalu di environment ini di processing extend, di extend nya itu kita pilih area kajian, lalu kita ke raster analisis. Di raster analisisnya itu di mas kita gunain area kajian yang ini, lalu klik OK, dan di output rasternya ini, di ZPP Jatim ini kita masukin nama IDW underscore SST Jatim, lalu kita save. Jika sudah seperti ini, kita klik OK, lalu ditunggu proses IDW nya. Lalu ini sudah berhasil keluar hasil IDW nya. Jika ingin mengetahui itu, unchecklist area kajian dan daerah kajian. Ini kan baru SST, lalu kita lanjutkan untuk yang CHL nya. Di input feature nya itu kita gunain CHL dengan ininya chlor, lalu ke environment,
lalu ke processing extend. Di extendnya ini pakai area kajian, lalu ke raster analisis. Di raster analisisnya itu di masnya itu menggunakan area kajian, lalu klik OK. Di output raster opsionalnya ini kita namain IDW, ini jadi CHL ya, CHL Jatim. Lalu klik save, lalu jika sudah seperti ini klik OK dan ditunggu. Ini sudah berhasil untuk IDW, CHL dan SST nya. Lalu lanjut ke ArtToolbox lagi, ke Spatial Analysis Tools, lalu ke Surface, lalu di Surface itu pilih Contour. Lalu di konturnya ini, di input rasternya itu kita SST dulu lah, karena SST jadi kontur intervalnya itu 0,5, lalu di base nya itu jadi 25. Dengan output feature classnya itu, karena ini kita gunain SST, jadi kontur SST Jatim, lalu klik save. Jika sudah begini klik OK dan ditunggu. Ini sudah berhasil. Perbedaannya ini bisa dilihat jika ini di unchecklist, tuh ada yang garis-garis. Lalu selanjutnya ini kita lakukan hal yang sama untuk CHL. Bedanya itu, sebentar ini saya masukkan CHL. Bedanya itu di kontur intervalnya itu gunain 0,5, lalu di base konturnya itu 0,2. dengan output feature classnya itu sama, tapi bedanya ini kontur CHL Jatim. Klik save. Jika sudah sesuai klik OK, lalu proses ditunggu. Nih konturnya sudah berhasil. Jika mau dilihat itu seperti ini. Nih, seperti itu. Jika sudah seperti ini, di editor klik start editing, pilih yang kontur SST Jatim, lalu klik OK. Lalu di kontur SST Jatim ini klik kanan, pilih open attribute table. Lalu di sini kita pilih select by attribute. Kalau klik kontur, karena ini kita SST jadi kontur lebih dari 32. Jika sudah seperti ini kita klik apply. Nih, ini kan berarti tandanya juga sudah, berarti selesai. Sudah selesai ini. Karena nilai konturnya ini di bawah 32 semua, jadi udah selesai. Lalu lanjut ke kontur CHL Jatim, sama aja open attribute. Lalu kita besarin aja deh. Lalu di table select attribute, kalau CHL ini kita gunain lebih dari 2 karena chlorophyll ya, jadi apply nih, jadi bisa kita select nih, jadi tinggal segini, lalu tinggal kita silangin, udah selesai. Lanjutnya, jika sudah di tahap selesai editing, kita ke geoprocessing, lalu kita pilih sebentar, lalu kita pilih intercept. Lalu di input feature-nya ini kita pilih
kontur CAL Jatim sama SST nya. Lalu di output type nya ini kita pilih point, dengan output feature kelasnya ini kita namain ZPPI underscore Jatim @jatim. Itu jika sudah seperti ini, udah. Jika selesai, klik OK dan ditunggu. Lalu jika sudah seperti ini, di simbolnya ini kita edit simbol. Di type nya itu kita pilih karakter marker simbol. Di fontnya ini kita pilih yang environment icon dan pilih yang ini, lalu klik OK. Lalu warnanya ini diubah jadi warna merah dengan size nya itu 30, lalu klik OK. Jika sudah seperti ini, hasil ikannya itu keluar ya. Jadi selanjutnya itu kita nandain ikannya dengan cara di rectangle, di circle nya itu ini, tidak usah besar-besar, sini aja, yang penting dia nutupin ikan. Lalu diklik, lalu diubah no color dan klik kanan properties. Ini di outline colornya ini bisa terserah, warna biru juga nggak apa-apa. Ini dengan 2 apply, kita lihat ini oke. Ini tinggal menyesuaikan ikannya. Agar circle-nya ini masuk ke legenda, ini di drawing pilih convert graphic feature. Di sininya di output sample of feature-nya ini kita namain persebaran ikan, persebaran ikan. Lalu klik save dan klik OK. Yes, nih dia akan muncul di sini tuh. Terus jika sudah seperti ini, kita mulai di tahap pemlayoutan, yaitu dengan cara file, pack and print setup. Di sini jangan dicentang, lalu kita pilih A3 dengan landscape, lalu klik OK. Maaf lupa di layoutin. Kesalahan. Pick and print setup, A3 nya tadi, klik OK. Jika sudah tampilan seperti ini, di layout hingga akhir nanti akan ditampilkan. Baiklah, inilah hasil dari layout ZPPI pada bulan Agustus 2022 di wilayah Jawa Timur dengan WPP NRI-nya 573. Jadi proses pembuatan ZPP ini, yang pertama itu kita ke website Ocean Color untuk mendownload Aqua Modis level 3 browser. Lalu setelah itu kita ke SIDAS, lalu ke Excel dan ke ArcGIS. Dan di sini kenapa kita memilih klorofil A dan SPL? Jadi karena merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menilai apakah peralihan ini memiliki nutrisi yang tinggi atau tidak. Yang dimana jika nutrisi itu tinggi, maka biota laut khususnya ikan pelagis itu banyak berkumpul di wilayah tersebut, yang merupakan salah satu faktor penentuan wilayah penangkapan ikan. Kemudian SPL merupakan suhu permukaan laut, yang dimana itu mencirikan massa air laut
dan berhubungan dengan keadaan lapisan laut yang terdapat di wilayahnya. Dan mendownload di Ocean Color-nya itu dengan rentan waktu per bulan, karena Ocean Color ini koreksi 2 hari sekali. Jadi jika dia itu per hari, maka dia itu mewakili 1 hari itu aja. Jadi jika sebulan, dia itu mewakili hari, waktu, serta musim yang ada pada di bulan tersebut. Lanjut ke SST, itu adalah temperatur di mana suhu perairan yang memiliki jarak dekat dengan suhu permukaan laut, seperti kata saya tadi. Produk SST ini tidak digunakan untuk pengukuran zona potensi perikanan, karena produk ini hanya memiliki data-datanya itu berupa cuma suhu permukaan laut saja. Sedangkan pengukuran ZPP itu kita perlu parameter klorofil dan SPL-nya tadi. Lanjut, lalu di saat Excel tadi kita menggunakan koreksi NaN. Koreksi NaN itu kependekan dari not number, yaitu tujuannya itu untuk melakukan koreksi NaN itu hanya ingin memastikan apakah data yang kita masukkan di Excel itu berbentuk number, karena jika koreksi yang kita gunakan itu tidak memiliki data itu, maka tidak akan bisa diakses di ArcGIS, tidak bisa dikelola di software ArcGIS. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya simpulkan. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan saya itu kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.